Ustadz, apakah ada perbedaan antara dosa dan maksiat? Dosa itu buahnya, maksiat itu pekerjaannya. Maksiat lawannya adalah amal saleh. Kalau di sini maksiat, berarti di sini apa? Amal saleh. Kalau di sini dosa, maka lawannya di sini adalah pahala. Jadi apakah dosa dan maksiat sama? Beda. Karena lawan dosa adalah pahala, lawan maksiat adalah ketaatan. Ini adalah amalnya, ini adalah hasilnya. Ada thawab, ada pahala, ada ajur, ada ganjaran. Kemudian itu untuk ketaatan. Adapun kalau untuk maksiat namanya dzunub, dosa. Wallahu a'lam. Itu yang Anda tahu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi pada dasarnya dia satu komponen. Maksiat dan dosa satu komponen. Pohon dan buah. Ustaz, mohon nasihat untuk menepis rasa was-was. Tadinya Anda tinggal di sini, artinya di dekat sini ya insya Allah. Maksudnya alhamdulillah dekat dengan orang-orang yang soleh insya Allah. Qadarullah belum lama ini Anda harus pulang kampung dan tinggal bersama ibu untuk mengurus ibu. Terkadang rasa was-was terbesit di hati. Kamu dijauhkan dari lingkungan orang-orang soleh, berarti kamu dijauhkan dari kebaikan. Mohon tipsnya Ustadz untuk menepis was-was tersebut. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Jangan pernah mengikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Di tengah orang-orang yang beriman, yang sangat banyak beriman, dari orang-orang yang penduduk surga, dijamin oleh Allah penduduk surga, hidup Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di tengah penduduk-penduduk neraka yang banyak hidup di kota Mekah, hidup Rasul, Abu Bakar dan Umar. Maka dirimu adalah dirimu dimanapun engkau berada. Jangan pernah ikatkan dirimu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Agama itu agama masing-masing. Dilakukan di mana kita berada, di tempat apapun kita ada. Tak jaminan bahwa orang yang rajin berbuat maksiat hidup di sekeliling orang yang soleh, kemudian dia jadi orang soleh. Percayalah, kalau kita ini kelakuan kita, perbuatan kita, insya Allah kalau kita memang itulah diri kita, di kampung pun kita akan seperti itu, insya Allah. Tapi kalau di sini kita melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat, pulang kampung pun akan terjadi maksiat itu. Karena diri kita adalah diri kita. Ustadz, saya rasanya nggak bisa untuk taat karena di sekitar kita saya terlalu banyak maksiat. Itu was-was setan saja, nggak benar. Dan biografi para sahabat telah membuktikan kepada kita, di tengah kehidupan yang sangat banyak maksiat, mereka penduduk surga. Dan keberadaan munafikin di kota Madinah telah membuktikan kepada kita secara sejarah, di tengah orang-orang yang luar biasa saleh, mereka adalah penduduk neraka paling bawah. Maka jangan ikatkan agama Anda kepada seseorang. Betul, kawan itu punya pengaruh. Akan tetapi, agamamu jangan ikatkan kepada agama saudaramu, agama temanmu. Di sini adalah hati-hati mencari teman, hati-hati dalam bergaul karena engkau bisa terpengaruh olehnya, bukan engkau mengikatkan agamamu kepada mereka. Dua hal yang berbeda itu. Kalau memang sekarang adalah jadwalnya berbakti kepada ibu, pulang berbakti kepada ibu. Karena
Karena ibu dalam usia senja adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Orang yang bertemu dengan ibunya dan mengasuh ibunya dan ibunya dalam usia senja, itu adalah pintu surga yang sedang terbuka luas untuk Anda masuki. Oleh karena itu Nabi mengatakan, Roghima anfum ri'in, roghima anfum ri'in, roghima anfum ri'in. Tercela seseorang, tercela seseorang, tercela seseorang. Man ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw kilaihima falam yudkhilhul jannah. Orang yang bertemu dengan ayah ibunya, kedua-duanya, atau salah satu di antara keduanya, pada saat ayah dan ibunya sudah berusia senja, dan kesempatan bertemu dengan mereka itu tidak membuat dia bisa masuk surga. Pintu surga sedang terbuka luas, Anda tidak bisa masuk. Hati-hati. Rasul mengatakan celaka, rugi. Dalam hadis yang dari Imam Muslim. Maka ini kesempatan untuk mencari surga yang sedang terbuka luas. Pulang dulu sampai Anda waktu yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Dan belum tentu kesempatan itu panjang. Apalagi kalau itu adalah permintaan orang tua dan kita mampu untuk menunaikannya, maka kewajiban kita untuk berbakti. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Soal materi ilmiah sekarang ini sudah Allah mudahkan. Dari kampung Anda bisa menyaksikan ceramah dari Madinah. Betul atau tidak? Jangankan dari ceramah dari Karawang, dari Madinah bisa, dari Yaman bisa, dari Yordania bisa, dari Mesir bisa. Sekarang sudah Allah sangat mudahkan, tergantung bagaimana kita beramal untuk diri kita. Wallahu a'lam. Apa tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang anak tersebut ikut ibunya karena mereka telah bercerai dan ibunya kurang perhatian terhadap agama si anak? Kewajiban orang tua menasihati, terus mengingatkan, menasihati, dan mengingatkan, menasihati, mengingatkan. Kalau itu sudah dia kerjakan, dosa anak ditanggung anak, bukan ditanggung orang tua. Kecuali orang tua tidak melakukan tugasnya itu, justru memfasilitasi anak untuk berbuat maksiat. Tapi selagi orang tua terus mengingatkan, dan tidak pernah berhenti, maka kewajibannya di sisi Allah sebagai orang tua telah dia jalani. Dan amal anak adalah tanggung jawab anak di akhirat. Amal anak Nabi Nuh untuk anak Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Amal istri Nabi Nuh untuk istri Nabi Nuh tidak akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena Nabi Nuh telah menjalankan kewajiban sebagai ayah dan kewajiban sebagai suami. Wallahu a'lam. Allah yang akan memberitahu kepada kita kesalahan-kesalahan kita di akhirat. Apa hikmahnya? Catatan malaikat tentang amal soleh dan amal yang maksiat. Barakallahu fiik. Karena sekarang bahasan kita belum sampai ke sana. Setelah hisab selesai, baru pembahagian kitab. Baru apa? Pembahagian kitab. Jadi pembahagian kitab itu, wallahu a'lam, kita dapatkan dari para ulama itu setelah hisab selesai. Jadi setelah hisab selesai, kita tahu taubat kita diterima atau tidak, dosa kita yang kita takutkan itu diampuni atau tidak. Kalau memang diampuni oleh Allah, berarti penduduk surga. Dikembalikan kepadanya catatannya, walau dalam catatan itu ada maksiatnya, di tangan kanannya. Dan kalau tidak, akan dikembalikan kepadanya kitab tersebut, dan itu biografi hidupnya, walau ada ketaatan di dalamnya, di tangan kiri dari arah belakang. Tetap kitab itu, kitab catatan itu ada manfaatnya.
akan tetapi bukan untuk kepentingan Allah dalam menghisab. Allah memerintahkan malaikat untuk menulis dengan rapi dan menulis segala-galanya agar ada bukti, ini loh amal kalian, catatannya ada. Dan orang kufar, seperti yang tadi kita katakan, ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab itu. Setelah dia baca, musyfiqina, mereka takut. Pertanyaan saya adalah, kok takut? Itu kan dirimu. Paham nggak maksudnya? Kenapa Anda takut? Bukankah itu dirimu? Kenapa Anda takut? Bukankah itu perbuatanmu di permukaan bumi? Kenapa dulu mengerjakannya ketawa-ketawa, sekarang ketakutan? Yang benar, balikkan. Takut sekarang agar tertawa nanti. Itu yang benar, takutnya sekarang agar tertawanya nanti. Karena kalau tertawanya sekarang, di ujungnya ketakutan. Sekarang di dunia ini dia berbuat maksiat penuh dengan tertawa. Bahkan orang yang berbuat taat dia hina, dia caci, dia maki, dan dia tertawa menghina dan mencaci maki orang yang taat. Tunggu saja tanggal mainnya, di mana engkau yang akan ketakutan terhadap amalmu sendiri dan orang yang beriman akan menertawakan dirimu. Allah akan balas pekerjaan manusia sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, ketika kita di permukaan bumi ini berusaha untuk taat kepada Allah, lalu ditertawakan, lalu dituding, lalu dicemooh, lalu diolok-olok, sabar, ada masanya membalas. Diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil mahsyar. Cuman bahasan kita tak sampai ke sana. Allah tidak akan pernah melakukan hal yang sia-sia. Allah tidak pernah melakukan hal yang sia-sia. Jadi amal kita tertulis dengan rapi, tercatat dengan rapi sebagaimana yang kita bacakan ayat-ayatnya tadi, dan kita terjemahkan ayat-ayat tersebut, dan insya Allah sebagian kita hafal ayat tersebut karena sering kita baca. Namun catatan itu tidak dibutuhkan Allah pada saat menghisap amal kita. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Afwan, izin bertanya mengenai ikhlas. Halo, sepertinya ikhlas itu terlalu berat ya dipraktekkan gitu loh. Tadi setelah saya dengar pertanyaannya, apakah ada tingkatan-tingkatan mengenai keikhlasan seseorang, Ustadz? Kemudian yang kedua, bagaimanakah caranya ketika kita berdoa ikhlas kita selalu jaga, Ustadz? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas amalan individu antara seorang manusia dengan Robnya. Amalan individu antara seorang manusia dengan Robnya. Adapun amal anggota badan masih ada unsur manusia lain. Contoh bagaimana sholat yang benar, masih ada unsur manusia lain. Kita butuh guru yang mengajarkan kepada kita bagaimana sholat yang benar. Adapun ikhlas benar-benar antara manusia dengan Allah. Maka keikhlasan dibicarakan oleh para ulama seperti itu, diingatkan oleh para ulama seperti itu agar kita mawas akan ikhlas kita, akan niat kita, dan kita perbaiki terus. Ada yang keliru kita perbaiki terus. Soal adakah tingkatan, pasti. Namun para ulama tidak pernah berbicara tingkatan pertama seperti ini, tingkatan kedua seperti ini, tingkatan ketiga seperti ini. Derajat ikhlas seseorang di sisi Allah berbeda-beda. Derajat ikhlas seseorang di sisi Allah apa? Berbeda-beda. Ada orang keikhlasannya sekian, ada keikhlasannya lebih tinggi daripada itu, ada keikhlasannya lebih tinggi daripada itu, ada keikhlasannya lebih tinggi daripada itu, dan seterusnya. Sehingga dikatakan oleh para generasi salafus saleh tentang
Abu Bakar, tidaklah Abu Bakar itu melewati dan mengalahkan sahabat-sahabat lainnya dengan banyak amal, akan tetapi dengan sesuatu yang ada di hatinya. Dan maksudnya keikhlasan Abu Bakar, hatinya yang bersih, hatinya yang benar-benar ingin mengamalkan amal mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, tingkat keyakinan di dalam hatinya yang luar biasa. Manusia berjenjang dalam masalah hati, kedekatan hati kepada Allah, termasuk kedekatan keikhlasan. Namun kalau yang ditanyakan adakah jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3 dan yang lainnya, maka tidak ada. Karena dia adalah sesuatu yang tidak bisa ditakar kecuali oleh Allah yang maha menakar. Maka ketika ada gangguan-gangguan keikhlasan, itulah gunanya ketika kita berbicara tentang keikhlasan. Bagaimana para ulama juga menyatakan mereka harus selalu memperbaiki niat mereka, harus selalu perbaiki niat mereka. Seperti perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, sudah benar, salah lagi, perbaiki lagi. Sudah benar, keliru lagi, perbaiki lagi. Sudah benar, salah lagi, perbaiki lagi. Perbaikan terus. Dan itu untuk mengingatkan kita juga. Yang menyerang Imam Sufyan Ats-Tsauri pasti juga menyerang kita. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan. Siapapun yang berjuang untuk mempertahankan keikhlasannya akan merasakan itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita tetap menjaga keikhlasan kita? Ikhlas itu adalah istifraghul qalbi an ghairillah, menghilangkan seluruh sesuatu selain Allah dari hati. Itulah dia ikhlas. Sesuatu selain Allah dari hati dihilangkan. Yang ada hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Allah yang meridhoi kita, Allah yang memberikan kepada kita, Allah yang memberikan pahala kepada kita, memberikan ganjaran kepada kita baik di dunia dan di akhirat. Itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Intinya selain Allah tidak ada, yang ada hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan para ulama dalam masalah ikhlas selalu mengingatkan, rajinlah beramal di kesendirian, karena itu yang paling gampang membuat kita mempraktekkan keikhlasan. Kenapa? Kalau sudah sendiri, mau ria dari mana? Iblis akan kewalahan untuk apa? Untuk menggoda kita. Kalau sudah sendiri beramal, iblis akan kewalahan menggoda kita, paling dari handphone. Mentang-mentang sudah tahajud, kawan bangun tahajud. Assalamualaikum akhi, udah bangun malam belum? Padahal kita beramal sendirian. Kalau kita sendiri beramal, mau ria dari siapa? Maka orang yang rajin beramal sendiri, dia akan mudah terlatih ikhlas, berlatih ikhlas untuk kemudian bisa seperti itu walau ada orang. Wallahu a'lam. Apakah dengan istighfar ketika kita terlintas ria di dalam hati dalam melakukan amalan adalah cara untuk menjaga keikhlasan? Iya, salah satu caranya. Namun yang terpenting adalah campakkan keinginan sesuatu selain Allah itu. Campakkan keinginan sesuatu selain Allah. Karena sudah kita katakan tadi, ikhlas itu adalah istifraghu al-qalbi amma siwallah, mengosongkan dari hati sesuatu selain Allah. Campakkan, tidak hanya istighfar saja. Istighfar adalah salah satu di antara cara untuk mengembalikan niat kepada keikhlasan. Namun yang terpenting adalah mencampakkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu selain Allah itu. Ustadz, kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, bagaimana caranya supaya tidak diganggu oleh syaitan dengan ujub, ria dan pujian? Jadi malaikat dulu, sehingga nggak terganggu lagi. Selagi masih jadi manusia, iblis takkan pernah putus asa sampai kita wafat mengucapkan la ilaha illallah dan wafat di atas husnul khatimah dengan cara-cara yang lainnya. Kalau sudah sampai kepada husnul khatimah, baru iblis tegakkan bendera putih, nyerah dia. Sebelum itu dia tidak akan pernah nyerah.
Maka kalau iblis tidak pernah menyerah, maka tak akan ada cara untuk selalu terbentengi dari riya. Makanya tadi kita katakan, berjuanglah, melawanlah, kawallah niat itu, berusahalah lebih banyak menang dibanding kalah. Wallahu a'lam. Apabila niat awal baik karena melihat keburukan pada seseorang dan berusaha mengingatkan dan menasihati, tapi orang tersebut merasa difitnah, walau banyak saksi, akhirnya terungkap bahwa dia salah. Saya merasa tugas yang saya lakukan sudah selesai, tapi pertemanan kami agak sedikit renggang, Ustadz. Di sini saya kembali kepada niat awal untuk ikhlas menasihati, namun hati ini sedih dengan sikap manusia. Mohon nasihatnya, Ustadz. Selalulah berusaha hati itu kepada bagaimana Allah melihat kita, bukan bagaimana manusia melihat kita. Selalulah berusaha ke arah itu. Selalu hati itu kita didik untuk bagaimana Allah melihat kita, bukan bagaimana manusia melihat kita. Karena kalau hati fokus kepada bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita, boleh jadi pertemanan yang renggang kita syukuri. Kenapa? Berarti Allah ingin menukar kepada kita pertemanan yang lebih baik daripada itu. Dengan teman itu adalah kebutuhan kita, pertemanan dengannya. Sementara Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Maka tidak perlu harus sedih, tidak perlu harus terbawa perasaan tidak nyaman dengan adanya pertemanan yang Allah renggangkan, adanya pertemanan yang Allah tidak seperti sedia kala. Tak perlu harus. Berhusnuzanlah kepada Allah. Kita niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan biarkan Allah yang mengatur. Dan berhusnuzan kalau Allah akan memberikan kepada kita teman yang lebih baik daripada pertemanan dengan orang tersebut. Kenapa tidak? Dan insya Allah ta'ala, kalau kita berbuat karena Allah, Allah cabut dari kita sesuatu, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik daripada itu. Maka ke arah ini kita selalu menata hati kita. Jadi tak perlu kita harus bersedih. Apatah lagi kalau kita tahu duduk dengan teman tersebut dia masih melakukan hal-hal yang buruk dan kita terpengaruh dengan hal yang buruk itu. Justru kita harus bersyukur kepada Allah dijauhkan dari sahabat-sahabat yang seperti ini. Karena di sisi lain ada orang-orang yang sulit untuk berhenti berteman dengan teman akrabnya yang seperti ini. Padahal dia tahu bersahabat dengan teman itu membuat dia terkadang semakin jauh dari Allah, atau berbuat maksiat kepada Allah, atau mendengarkan maksiat kepada Allah dan dia tidak sanggup ingkari. Maka berhusnuzanlah kepada Allah, berhusnuzanlah kepada Allah bahwa Allah akan memberikan hal yang lebih baik kepada kita. Dengan kita menasehati, dengan kita berbuat sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, Allah ingin gantikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada itu. Maka jangan sedih karena ada orang yang kemudian merenggangkan sesuatu, karena semua itu Allah yang atur. Semua itu Allah tabaraka wa ta'ala yang atur. Kalau kita berbuat lillahi ta'ala, berusaha untuk selalu mempertahankannya, biarkan Allah yang mengatur dengan siapa Allah dekatkan kita, dengan siapa Allah jauhkan kita. Jangan masukkan keinginan kita di dalam niat itu. Saya maunya dengan fulan walau bagaimanapun yang terjadi, saya sukanya dengan fulan. Wallahu ta'ala alam. Nah, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mungkin diantara kita semua ingin dalam melakukan sesuatu itu adalah selalu ikhlas, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalah. Katakan saja pada awalnya kita telah berbuat ikhlas dalam berbuat amal dan ibadah muamalah kita.
Namun dalam perjalanannya kita kadang-kadang suka bergaul dengan teman, dengan saudara sebagainya. Suka saja terbetik rasa asa ujub gitu. Sehingga kita menyampaikan, oh ditanya sama orang, kamu sudah berapa kali misalnya haji dan umroh? Kadang kita ingin jawab tapi bagaimana Ustaz? Misal 5 kali atau 6 kali atau 7 kali Ustaz. Khawatir kita juga terjadi sepertinya apa? Jadi ujub juga rianya tidak keyakinannya terganggu gitu. Baik juga dengan masalah ibadah demikian juga. Maksud saya begini. Bagaimana caranya kita untuk menjaga katakan amal-amal kita baik ibadah maupun itu telah baik supaya jangan terkontaminasi dengan rasa kesombongan atau rasa yang tidak ikhlas tadi. Saya kita tetap ajak kita terpelihara keikhlasan kita itu. Baik. Dengan maksud mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyebutkan amal kita terbagi dua. Menyebutkan amal kita terbagi dua. Menyebutkannya plus ria dan ujub, atau menyebutkannya tanpa ria dan ujub. Kenapa? Sebutan itu amal lisan, ria dan ujub amal hati. Dan tidak semua orang yang menyebutkan amalnya itu berarti dia ria dan dia ujub. Walau boleh jadi ada orang yang menyebutkan amalnya besertaan dengan ria dan ujub. Yang harus kita lakukan adalah sebutkan, karena sudah kadung ditanya, sebutkan tanpa ria dan tanpa ujub. Dan jangan sekali-kali berdusta untuk tidak ria dan ujub. Namun kalau bisa tauriyah itu mirip dusta tapi sebenarnya tidak dusta. Maka boleh kalau ada kalimat-kalimat tauriyah yang bisa kita gunakan. Misalnya ditanya berapa kali sudah umroh, ya berapa kali lah sejauh ini dari sini ke sana misalnya gitu. Padahal sudah Masya Allah 1 tahun bisa 2 kali 3 kali ya. Tapi intinya adalah orang yang menyebutkan amalnya tidak berarti dia ujub dan ria dalam amal itu. Ya. Ketika ditanya bagaimana ini sudah seperti itu, misalnya yang ditanyakan tadi dengan sahabat, alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Tahun ini ya alhamdulillah 2 kali berangkat. Hati enggak ingin dipuji oleh orang ini, tapi dia bertanya mau gimana. Dan berdusta untuk menyembunyikan amal, tidak ada kebolehan berdusta dalam menyembunyikan amal. Tak ada kebolehan berdusta dalam dusta adalah dosa. Dan tidak boleh niat baik dicapai dengan jalan yang salah. Nggak ada dalam agama kita niat baik ditempuh dengan jalan yang salah, nggak ada. Saya sengaja berdusta untuk menyembunyikan amal saya, nggak boleh. Niat baik tetap dilakukan dengan kebaikan. Maka tak ada masalah ketika tak ada salahnya kita sebutkan amal, namun tanpa ingin dipuji, tanpa ingin memamerkan, dan sebenarnya kita tidak ingin menyebutkan, namun kadung ditanya ya sudah kita sebutkan, tapi tidak ada niat sedikit pun ingin dipuji oleh orang tersebut. Namun hal yang seperti ini bisa saja kita ucapkan, namun setan datang, ayo gitu, itu yang harus kita lawan. Setan datang untuk merusak niat itu, lalu kita merasa diri kita sudah lebih daripada sekitar orang-orang di sekitar kita karena jumlahnya lebih banyak. Naam lebih banyak, tapi diterima atau tidak kita nggak tahu. Katakanlah dalam 5 tahun ini 5 kali dia haji. Pertanyaannya, Anda tahu ada satu haji Anda yang diterima oleh Allah? Kalau tidak tahu, apa yang harus kita banggakan? Wah, amal gitu tidak tahu diterima atau tidak. Maka kekhawatiran seseorang tentang amalnya, khawatir tidak diterima oleh Allah, membuat dia tidak ingin membanggakan amal itu kepada siapapun, karena dia tidak pernah tahu amalnya diterima atau tidak. Ini salah satu cara menata hati untuk tidak sombong dan tidak ujub dengan amal, karena tidak ada satu amal kita pun yang sudah pasti diterima oleh Allah. Ada atau tidak?
Berharap iya, pasti semua kita berharap. Namun yang pertanyaannya, ada keterangan satu amal kita yang pasti sudah diterima Allah. Ada atau tidak? Lalu untuk apa dibanggakan amal itu? Untuk apa ingin mendapatkan pujian? Kalau tidak ada keterangan dari Allah, amal itu sudah diterima. Yang ada harapan. Rasul saja yang amalannya pasti diterima oleh Allah, bagaimana tawaduknya, bagaimana ikhlasnya, bagaimana luar biasa. Para sahabat juga demikian, yang dipuji oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah ibadah mereka. Maka bawa hati kepada titik itu, sebutkan tanpa niat dipuji, tanpa niat ujub, sertai hati itu bahwa tak ada ibadah ini yang diterima. Berharap memang, tapi nggak ada yang dipastikan sudah diterima oleh Allah. Kalau tidak ada yang dipastikan sudah diterima dari Allah, dari mana kita harus mendapatkan ujub dari manusia? Amalnya belum pasti diterima. Wallahu ta'ala alam. Saya pernah mendengar ikhlas dan ridho dengan takdir Allah adalah ibadah yang tertinggi. Apakah betul? Ibadah yang tertinggi adalah la ilaha illallah, dan hal yang berhubungan dengan mengikhlaskan semuanya, mengarahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun ridho dengan keputusan Allah adalah cabang daripada cabang-cabang la ilaha illallah. Wallahu alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita taufik untuk selalu berhati-hati dengan niat kita dan menjaga niat itu sebagaimana yang kita pelajari dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pelajari dari salafus salih dan nasihat para ulama yang selalu mengingatkan kita kepada mengikhlaskan niat kita kepada Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, dan juga tidak mudah patah dengan celaan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad menegakkan agama Allah di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencelanya. Dan ini juga dalil yang menunjukkan bahwa apabila seorang ikhlas, dia tetap akan lanjutkan amalnya yang ikhlas tersebut walau dicela oleh orang-orang di sekitarnya, dicela oleh orang-orang yang tidak suka dengan amalan tersebut. Baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di sini ada pertanyaan. Bismillah Ustadz, apakah penyebab munculnya penyakit di dalam hati, dan bagaimana cara mengetahui apabila hati kita sakit atau ada penyakit? Syukron, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Bagaimana apa? Apa penyebab munculnya penyakit dalam hati, dan bagaimana cara mengetahui apabila hati kita sakit atau ada penyakit? Nah, banyak hal yang menyebabkan hati sakit. Di antaranya cinta kepada dunia berlebihan, egois, ingin menikmati sesuatu walau diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, keinginan untuk menang sendiri, tak peduli kepada penderitaan orang lain. Seluruh yang dilihat oleh mata yang diharamkan Allah akan membawa penyakit ke dalam hati. Harta-harta haram yang kita makan akan membawa penyakit ke dalam hati. Ini adalah penyebab-penyebab hati sakit. Kenapa? Karena setiap maksiat yang kita lakukan itu akan berefek kepada bintik hitam di dalam hati. Setiap maksiat yang kita lakukan akan berefek kepada titik hitam, bintik-bintik hitam di dalam hati. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan taubat Allah akan hapus itu. Tapi kalau tidak taubat dan semakin banyak dilakukan maksiat, maka akan semakin banyak titik hitam itu, dan akan berakhir kepada hati yang terbalik. Kalkuzi mujakhia, bagaikan cangkir yang terbalik, kata Nabi SAW. Tak bisa lagi diisi kebaikan, tak bisa lagi diisi oleh hal yang bersih, karena dia sudah terbalik. Na'udzubillahi min dzalik. Indikasi hati yang sakit adalah
jauh daripada ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, jauh daripada Al-Quran, jauh daripada mencintai yang dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dekat kepada kemaksiatan. Dan hati yang sakit, yang paling memberikan identifikasi penyakit hati yang sedang sakit adalah setelah berbuat maksiat tidak merasa salah, tidak merasa sedih, tidak merasa resah dan gelisah. Ini bahaya. Ini identifikasi hati yang sakit. Setelah dia berbuat maksiat tidak ada resah dan gelisah. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man sarrathu hasanatuh, barang siapa yang kalau dia berbuat taat ada kebahagiaan di dalam dirinya, dan kalau dia berbuat maksiat ada penderitaan di dalam hatinya, fahuwa mu'min, maka dia adalah orang yang beriman. Barang siapa yang kemaksiatannya membuat rusak hatinya, membuat hatinya bergejolak, membuat hatinya tidak nyaman, tidak tentram, ini indikasi orang yang beriman. Namun kalau sudah berbuat maksiat kemudian santai, berbuat maksiat kemudian nggak peduli dengan maksiat, nggak ada rasa di hati resah dan gelisah, maka ini indikasi hati sudah sakit. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya agar tidak tertular penyakit hati sedangkan anak terpaksa berhubungan intens setiap harinya dengan yang memiliki penyakit hati? Syukron jazakallah. Menjauh daripada sahabat-sahabat, menjauh daripada duduk bersama mereka, melakukan kepada mereka muamalah sekedar kebutuhan. Ini caranya. Ini caranya. Kalau takut ada kebutuhan dengannya, sekedar kebutuhan itu. Apa kebutuhan antara kita dengan dia? Perdagangan, selesai berdagang menghindar darinya. Apa kebutuhan kita dengan dia? Kita harus ke tokonya, kita masuk tokonya. Lakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan, itu kita tinggalkan. Kita tidak duduk bersamanya, kita tidak nongkrong bersamanya, kita tidak bersafar bersamanya. Namun teman-teman duduk kita, teman-teman berdiskusi kita, teman-teman safar kita, orang lain yang akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Orang lain yang akan memberikan kepada kita hal yang bermanfaat untuk agama kita. Adapun orang-orang yang menurut antum tahu bahwa orang-orang yang berpenyakit, lakukan itu kepadanya sesuai kebutuhan saja. Bermuamalahlah bersamanya bagaikan obat, diambil sesuai kadar kebutuhan. Kalau berlebih berbahaya. Bagaikan obat. Orang-orang yang seperti itu kita bermuamalah kepadanya bagaikan seseorang meminum obat. Berapa kebutuhannya? Berapa yang kadar yang kita butuhkan dari dirinya? Bermuamalah bersamanya sesuai dengan muamalah tersebut. Jangan kemudian gara-gara bertransaksi dunia akhirnya safar bersama, duduk bersama, bercerita bersama, sering ngumpul. Ini berbahaya. Tapi kalau kita bermuamalah, sekedar muamalah, setelah itu kita tinggalkan untuk hal-hal yang tadi kita cari. Orang-orang yang kita akan bersama mereka, duduk bersama mereka, bersafar bersama mereka, berdiskusi bersama mereka, insya Allah tidak akan memberikan mudarat. Karena kebutuhan kita bersamanya, kita ambil sekedar kebutuhan. Kadang manusia dalam hal ini berlebihan. Transaksi duniawi akan tapi akhirnya menjadi teman sejati, padahal dia tahu bahwa orang tersebut bisa berbahaya untuk agamanya. Maka jangan seperti itu. Jangan gara-gara sungkan kepada seseorang lalu kemudian kita rela untuk agama kita dirusak olehnya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Selanjutnya, bagaimana menghilangkan rasa gundah dan was-was di dalam hati? Syukran Ustaz. Tadi kita sudah sampaikan bahwa keresahan hati atau kesedihan hati dengan mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah obatnya. Apa yang Anda resahkan? Rezeki? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mengaturnya untukmu? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb yang maha pemberi rezeki? Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tidak ada yang bergerak di permukaan bumi melainkan kewajiban atasku untuk memberikan rezeki kepadanya? Bukankah dia telah tuliskan untukmu rezekimu sebelum engkau dilahirkan oleh ibumu?
Di dalam rahim ibu tersebut telah dituliskan rezekimu. Bukankah Allah tabaraka wa taala pun telah menuliskannya jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Rezekimu sudah diatur oleh Allah tabaraka wa taala. Apa urusannya? Dengan mengenal itu hilang gundah gulana. Lakukan ikhtiar, namun tidak dihinggapi oleh kekhawatiran, keresahan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ketika Anda berangkat ke suatu negeri, perjalanan yang jauh, atau mungkin memasuki tempat-tempat yang berbahaya, tempat-tempat yang seram, tempat-tempat yang mungkin ada binatang buas atau makhluk-makhluk yang halus yang dikhawatirkan banyak orang zaman sekarang, dengan bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala, dengan menggantungkan segalanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, kemudian melakukan ikhtiar, baca zikir-zikir yang telah diajarkan Allah melalui Rasulnya, yang dengan membaca zikir itu Rasul mengatakan Allah menjaga Anda sampai pagi, Allah menjaga Anda sampai sore. Dan hati yakin dengan membaca itu tak akan ada yang bisa memberikan mudarat kepada saya. Lalu lakukan ikhtiar, ya, lakukan ikhtiar dengan cara sesuatu yang akan kita anggap bahagian daripada pengamanan yang bisa kita lakukan, dan gantungkan kepada Allah. Kalau toh pun akan ada sesuatu yang terjadi, Allah sudah tulis. Tak akan lari daripada tulisan yang Allah tuliskan kepadaku. Namun ketika Allah tidak menuliskannya, maka siapapun tidak akan bisa untuk memberikan mudarat kepadaku. Timbul rasa tenang ketika safar, timbul rasa tenang ketika harus masuk ke tempat-tempat berbahaya, dengan menyerahkan urusan kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Sedih, apa yang membuat Anda sedih? Dosa masa lalu? Bukankah Allah Maha Pengampun? Bukankah Allah menjanjikan ampunan untuk siapapun yang serius minta ampun kepadanya? Siapa orang yang serius minta ampun kepada Allah yang Allah tidak ampuni? Coba. Siapa orang yang serius minta ampun kepada Allah, Allah tidak ampuni? Enggak ada. Seluruh keterangan yang datang kepada kita dari Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang bertaubat, seluruh yang diceritakan Nabi SAW tentang orang yang bertaubat, diterima taubatnya oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya satu yang menghalangi dosa kita tersebut tidak diampuni oleh Allah, yaitu kita tidak serius minta ampun. Kitanya yang tidak serius minta ampun. Namun kalau kita serius minta ampun, mustahil dosa itu tidak diampuni. Maka kegundah gulanaan atas kesalahan masa lalu, obatnya adalah kembali kepada Allah, Rabb yang Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, yang tidak akan menghukum kita dengan dosa masa lalu kita kalau kita serius memohon ampun itu kepadanya dan taubat kepadanya Rabbul Izzati wal Jalal. Sehingga kesalahan-kesalahan kita lalu, masa lalu kita kepada orang tua kita yang sudah wafat, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada siapapun, ada kesalahan. Siapa manusia yang tidak bersalah? Namun Allah tabaraka wa taala menjanjikan pengampunan. Wallahu taala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Terakhir mungkin Ustaz. Nah. Ustaz izin bertanya, apakah ini termasuk iri hati atau hasad jikalau saya iri terhadap kesolehan seseorang atau kenikmatan dia bisa beribadah, dan saya ingin mendapatkan nikmat tersebut? Apakah saya termasuk iri dan hasad? Ini hasad yang baik. Di dalam agama kita Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain. Syarah dari para ulama, ini namanya hasad yang maknanya adalah ghibthah. Saya ingin kebaikan seperti dia, saya ingin kebaikan seperti dia. Dalam bahasa kita yang tadi, hasad yang baik. Kenapa? Karena kepada kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang, kita ingin mendapatkan kebaikan seperti itu juga. Maka ini bukanlah hasad yang tercela. Hasad yang tercela kata para ulama adalah kita menginginkan kebaikan yang diberikan Allah kepada seseorang dipindahkan kepada kita dan hilang dari orang tersebut. Sesuatu yang Allah lebihkan seseorang daripada kita, kita ingin dipindahkan Allah kepada diri kita dan ingin hilang dari dirinya. Maka ini adalah hasad yang dibenci dan
dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diharamkan dalam agama kita. Kita nggak suka orang lain mendapatkan nikmat itu. Nikmat itu kita ingin hati kita, andai kita yang punya dan dia tidak memiliki nikmat itu, hilang nikmat itu dari dirinya. Adapun apabila dia saleh, rajin membaca Al-Quran, rajin salat, rajin berpuasa, kita ingin seperti dirinya, ini adalah ghibtah. Yang di dalam hadis tadi ada la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali hanya kepada dua perkara. Salah satunya adalah orang yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Quran dan dia beramal, dia membacanya, dia mengamalkannya, dia berpedoman dengan Al-Quran tersebut. Lalu kemudian kita ingin mendapatkan seperti yang apa yang dia miliki tersebut. Ini bukanlah dengki dan iri yang tercela dalam agama kita. Ya, wallahu taala ala wa a'lam bis-shawab. Ustaz, bagaimana hukum berdagang di pasar-pasar yang ada musiknya? Apakah hasil berdagangnya menjadi haram? Kalau antum berdagang sambil kepala antum goyang-goyang, antum ikut bersenandung, yang maksiat berasal dari telinga, yang menikmati suguhan musik. Adapun hasil dagangannya antum jual beli itu tidak ada hubungannya dengan musik yang antum dengarkan. Tapi kalau antum berdagang terdengar musik namun antum tidak mendengarnya dengan seksama, maka itu bukanlah maksiat. Wallahu a'lam. Berbeda dengan terdengar dan mendengar. Mendengar terlarang, terdengar tidak terlarang. Kalau terdengar terlarang, maka tidak boleh ada yang masuk pasar. Tidak boleh ada yang masuk pasar. Dan kadang-kadang musik-musik ada di dalam masjid. Ketika handphone berdering, suara musik pun terdengar. Maka hendaklah seorang muslim juga menjauhkan nada deringnya dari musik. Tadi Ustadz mengatakan bahwa agama Islam untuk seluruh manusia dan jin. Pertanyaannya, bagaimana cara jin beribadah kepada Allah dan bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam kepada jin? Naam, Islam untuk jin dan manusia. Dan tidak sulit memahami bagaimana Nabi berdakwah kepada jin, karena jin mendengarkan dan melihat perkataan dan gerakan kita. Kita hidup di alam yang sama, memakai dan menggunakan alam yang sama, namun bedanya kita tidak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Maka di mana sulitnya dan di mana susahnya memahami bahwa jin bisa mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa yang diajarkan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, gerak-gerik Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin bisa dengar dan bisa lihat. Sebagaimana jin bisa dengar dan lihat sekarang dakwah ini, seandainya ada yang hadir di antara mereka, dia dengar, dia bisa simak, dia bisa mendengar sebagaimana kita mendengarkan. Bedanya adalah kita lihat, kita tidak lihat dia, dia bisa lihat kita. Itu yang membedakan. Bagaimana cara mereka beribadah? Persis sebagaimana Allah memerintahkan manusia beribadah. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan yang lainnya. Apa yang menjadi syariat Nabi Muhammad SAW menjadi syariat dari alam jin. Namun anda tidak bisa bicara panjang lebar karena anda tidak pernah bertemu mereka dan tidak pernah lihat mereka. Mereka ada di alamnya, Allah lebih tahu tentang mereka. Dan Allah mengatakan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan Rasulullah SAW dan kemudian berdakwah kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yahdi ila rusyd, Al-Quran itu mengajak kepada jalan yang lurus.
walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, tidak akan menyekutukan Allah dengan siapapun. Lihat akidah tauhid yang juga tertanam di kaum jin setelah Nabi membacakan Al-Qur'an yang mereka dengarkan. Di dalam surah Al-Ahqaf, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqa lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya. Ini di dalam surat Al-Ahqaf, di bagian akhir daripada surah Al-Ahqaf, Allah bercerita tentang sekelompok jin yang mendengarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya munzirin, memberikan peringatan. Lalu mereka mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum kami, kaum jin, patuhi dan jawab seruan dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijabah, terima dai yang telah mengajak kalian ke jalan Allah tabaraka wa taala. Wa aminu bihi, berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min adzabin alim. Yujirkum min ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Allah akan ampuni dosa dan kesalahan kalian, dan Allah akan jauhkan kalian dari azab yang sangat pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tidak mau mendengar seruan dai yang mengajak kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mau menerima dakwah itu, menerima seruan itu, falaysa bimu'jizin fil ard, dia bukanlah orang yang bisa berkuasa di permukaan bumi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada penolong baginya selain Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka adalah kesesatan yang nyata. Jadi jin, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bisa mendengarkan dakwah Nabi, bisa melihat apa yang dikerjakan Nabi, didakwakan Nabi, dan mereka bisa berdakwah kepada kaumnya, mengerjakan seperti yang dikerjakan Nabi, mendakwakan seperti yang didakwakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian terus menerus diwarisi dari generasi ke generasi, persis seperti manusia. Sehingga di dalam Al-Quran surat jin, wa anna minna salihuna wa minnal qasitun, di antara kami ada orang saleh, di antara kami pelaku maksiat. Sama dengan manusia, ada yang solehnya, ada pelaku maksiatnya. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hataba, dan orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan kesalahan, maka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam, persis seperti manusia. Dan tidak ada jin yang mau bekerja sama dengan manusia kecuali jin yang mau menyesatkan manusia. Camkan itu baik-baik. Oh, yang bersama saya ini jin muslim, jin baik, dokter, ahli ilmu, hafal Quran. Campakkan jin itu. Karena tidak ada jin yang mau bersahabat dengan manusia kecuali jin yang akan menyesatkan manusia. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa, bahwasanya sekelompok orang dari manusia meminta pertolongan kepada sekelompok orang dari golongan jin, fazaduhum rahaqa, jin itu menambahkan untuk mereka kesesatan. Maka untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang total 100% kerjasama antara manusia dengan jin dalam bentuk apapun. Maka lihatlah dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Nabi Muhammad minta tolong kepada jin. Seluruh para sahabat murid Nabi tidak ada yang bekerja sama dengan jin. Kalau kita kemudian membaca Al-Quran dan kemudian melihat Nabi Sulaiman ya, memerintahkan jin dan menyuruh jin mengerjakan pekerjaan, itu Nabi Sulaiman, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat Nabi Muhammad berbeda dengan syariat Nabi Sulaiman. Kalau Anda kemudian mengatakan saya menjalankan seperti yang dijalankan Nabi Sulaiman, kita katakan salah. Anda umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Sulaiman. Dan dalam umat Nabi Sulaiman pun tidak ada yang mengerjakannya, hanya Nabi Sulaiman, bukan umatnya. Sebagian orang berdalih dengan ayat tentang Nabi Sulaiman yang menyuruh jin ifrit, Nabi Sulaiman yang menyuruh jin
yang mengambil berlian-berlian di dasar lautan. Kita katakan itu mukjizat seorang nabi yang diberikan Allah kepada beliau, yang tidak Allah berikan bahkan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting keselamatan Anda, bukan keselamatan jin. Itu yang paling penting. Bagaimana Anda selamat? Mudah-mudahan apa yang kita bisa bicarakan ini bermanfaat, dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala benar-benar memberikan kepada kita bahwa hati kita ini selalu diingatkan bahwa yang penting itu menyelamatkan diri kita. Jangan terpesona oleh kondisi, oleh keadaan, jangan tertarik oleh arus. Kemudian kita lupa tentang menjaga keselamatan diri kita. Sekali lagi anak katakan bahwa untuk menjaga selamat dari neraka tidak bisa dicari di akhirat. Untuk berusaha mendapatkan surga tidak bisa dicari di akhirat, nggak bisa. Akhirat bukan kampung amal di sini. Orang yang ingin selamat dari neraka, di sini dia berusaha untuk selamat. Dan orang yang ingin berusaha untuk sampai ke surga, di sini dia harus berusaha. Maka jangan sampai lupakan, inilah yang paling penting dalam hidup kita, dan jangan sampai kabar-kabar manusia dan kondisi menarik kita sehingga kita lupa kita adalah orang yang mencari keselamatan. Semoga Allah jaga kita dari murkanya dan nerakanya. Semoga Allah berikan kepada kita ridho dan surganya, dan semoga Allah Tabaraka wa ta'ala jadikan orang-orang yang kita cintai adalah orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.